Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 ingin melakukan praktikum tentang permaganometri. Titrasi redoks adalah titrasi yang berdasarkan reaksi reduksi dan oksidasi yang dapat digunakan untuk menentukan kadar logam atau senyawa yang bersifat sebagai reduktor atau oksidator. Reduksi adalah bilok turun, sedangkan oksidasi adalah bilok naik. Permaganometrik. Titrasi permaganometrik adalah titrasi redoks yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu reduktor dalam suasana asam kuat dengan menggunakan larutan baku kalium permanganat KMnO4. Selanjutnya, syarat-syarat berlangsungnya titrasi permanganometri adalah yang pertama itu harus dalam suasana asam kuat karena pH yang dicapai adalah sampai 4. Yang kedua, suhu antara 40 sampai 70 derajat Celcius atau maksimal 70 derajat Celcius. Apabila suhu di bawah 40 derajat Celcius, maka akan berjalan lambat. Kelebihan dan kekurangan dari titrasi permanganometrik. Kelebihan: 1. Mudah dilakukan dan efektif. 2. Tidak memerlukan indikator. Hal ini disebabkan karena larutan kalium permanganat sudah berfungsi sebagai indikator, yaitu ion MnO4 berwarna ungu setelah direduksi menjadi ion Mn tidak berwarna, dan disebut juga sebagai autoindikator. Kekurangannya: 1. Larutan kalium permanganat jika terkena cahaya atau dititrasi cukup lama maka mudah terurai menjadi MnO2, sehingga pada titik akhir titrasi akan diperoleh pembentukan presipitat coklat. Oleh karena itu, penggunaan buret yang berwarna gelap itu lebih baik. 2. Penambahan KMnO4 yang terlalu cepat pada larutan seperti H2C2O4. Pemberian KMnO4 yang terlalu cepat pada larutan H2C2O4 yang telah ditambahkan H2SO4 dan telah dipanaskan cenderung menyebabkan reaksi antara MnO4- dengan Mn2+ dengan reaksi MnO4- ditambah 3Mn2+ ditambah 2H2O bereaksi 5MnO2 tambah 4H+. Oleh karena itu pula, penambahan pentiter pada proses titrasi harus sedikit demi sedikit, agar kesalahan dalam penentukan titik akhir titrasi dapat dihindari. Alat-alat yang digunakan dalam percobaan adalah buret, klem, corong, statif, gelas kimia, dan Erlenmeyer. Lalu, bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah aquades, kalium permanganat, asam oksalat, dan asam sulfat. Nah, kita lakukan titrasi permanganometri. Yang pertama, diambil larutan kalium permanganat. Lalu, masukkan pipet tetes yang diisi kalium permanganat sebanyak 50 ml ke dalam gelas beaker. Selanjutnya, masukkan kalium permanganat ke dalam buret sampai tanda batasnya dengan menggunakan corong. Pastikan sebelumnya keran bagian bawahnya sudah tertutup rapat. Langkah selanjutnya, diambil larutan C2H5O4 dengan menggunakan pipet tetes sebanyak 10 ml. Lalu, kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian, di sisi lain, ambil larutan asam sulfat atau H2SO4 sebanyak 5 ml. Lalu, masukkan juga ke dalam Erlenmeyer yang berisi larutan C2H5O4. Selanjutnya, letakkan Erlenmeyer di atas kawat untuk dipanaskan dan kita lihat suhunya sampai 7-80 derajat Celcius. Kemudian, larutan tadi kita titrasi dengan larutan KMnO4 dan kita lihat titik akhir titrasinya. Nah, pada titrasinya jangan lupa di atas buretnya kita tutup dengan rapat.
agar tidak terkontaminasi. Kemudian hasil akhir titrasinya, larutan berwarna ungu muda. Reaksi perhitungan permanganometri. Pada percobaan pertama yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa N sama dengan 0,1 volume gabungan antara asam sulfat dengan air, maka volume asam sulfat 25 ditambah 7 menghasilkan volume 32. Mg 106,1, Bm 16,2 mili. Valensi disebut dengan Mr dari KMNO4, maka Mr-nya yaitu 158. Langsung saja masuk ke rumus tersebut. Rumusnya KMNO4 sama dengan Na2S2O4, N dikali volume sama dengan Mg per Bm dikali valensi. N sama dengan Mg kali valensi per volume dikali Bm. 0,1 sama dengan 106 dikali 158 per 32 dikali 16,2. 0,1 sama dengan 32,33. 32,33 per 0,1, maka hasilnya 323,3. Reaksi perhitungan permanganometri pada percobaan kedua yang diketahui N sama dengan 0,1, Mg sampel 207,1 Mg, maka terlebih dahulu untuk mencari mol KMNO4 yang mana rumusnya massa per Mr 0,1 per 158 sama dengan 6 dikali 10 min 4. Langsung masuk ke rumusnya. Kadar oksalat persen sama dengan mol KMNO4 dikali N KMNO4 dikali 4,5 dikali 100% per Mg sampel dikali 0,1 sama dengan 6 dikali 100 min 4 dikali 0,1 dikali 4,5 dikali 100% per 207,1 Mg dikali 0,1. 2,7 dikali 10 pangkat min 4 dikali 100% per 20,71 Mg sama dengan 2,7 dikali 10 pangkat min 4 dikali 100% per 0,271 dikali 10 pangkat min 4. Untuk memudahkan kita, maka 10 min 4 sama-sama kita coret. Setelah itu, hasilnya 9,96 dikali 100%, maka 996% hasil dari percobaan kedua. Kesimpulan. Yang pertama, saat mengukur suhu, usahakan termometer tidak terlalu ke bawah atau menyentuh bawah Erlenmeyer karena bisa membuat kita salah membaca suhu. Yang kedua, faktor yang harus diperhatikan saat membuat larutan baku kalium permanganat adalah penyaringan dan pemanasan. Itu gunanya untuk menghilangkan zat-zat yang mudah teroksidasi. Yang ketiga, asam yang cocok untuk menjadi pelarut adalah asam sulfat, karena asam sulfat merupakan asam yang kuat. Yang keempat, titrasi permanganometri adalah salah satu bagian dari titrasi redoks atau reduksi oksidasi. Kesimpulan yang terakhir, menstandarisasi kalium permanganat dapat digunakan zat reduktor adalah oksalat.